kesan mempersulit dari anggota untuk transaksi, tapi lebih kepada meningkatkan kemampuan motorik. Yang kami sampaikan kepada Bapak kemarin atau tadi juga kami sampaikan lagi tentang kenapa SIM jangan dijadikan target PNBP, Pak. Kami khawatir dengan adanya target ini kita mengabaikan faktor keselamatan, kita memudahkan orang, tapi di satu sisi kita sebenarnya mengorbankan mereka untuk menjadi calon-calon korban kecelakaan lalu lintas. Kini ini pun kita masih diperintahkan Pak Kapolri lagi untuk menguji lagi apakah praktek angka 8 itu masih relevan begitu, Pak. Sampai hari ini nanti kita akan coba terus kembangkan karena kami juga mengacu kepada yang diberlakukan secara internasional. Praktek-praktek ini tentu saja harus diiringi dengan tidak adanya kesan mempersulit dari anggota untuk transaksi, tapi lebih kepada meningkatkan kemampuan motorik para calon pengemudi sehingga mereka bisa aman ketika berkendaraan di jalan. Kemudian penurunan kualitas pelayanan ini juga kita tidak ingin uangnya tanda kutip masuk, tapi kualitas pelayanan kita menjadi kecil. Kemudian kita juga mengurangi adanya modus-modus penyimpangan yang terkesan berlomba-lomba menjual SIM dengan target produksi SIM, tapi menghilangkan esensi kompetensi pada SIM. Nah, kami berharap mohon bantuan juga bahwa ini kita ingin masyarakat sekali lagi bentuk hadir negara dalam perlindungan. Bukan kami mempersulit, sekali lagi Pak, kami kemarin tanya ke Jepang itu ternyata kalau ngambil SIM itu sampai program seperti D3 itu biayanya. 40 juta. Nah, jadi begitu lulus SIM dia selamatan Pak. Kalau di kita di sini, kasihanlah dikasih saja buat cari makan. Tapi nggak selamat Pak di jalan. Nah, kami khawatir itu dosanya jadi dosa kami Pak. Kemudian terakhir adalah prioritas keselamatan dan pelayanan publik. Ini tentunya sekali lagi SIM ini kita harapkan adanya pembedaan pelayanan penerbitan STNK, tapi SIM pelayanan adalah pelayanan dengan tidak mempersulit atau adanya tidak transparan dalam pembayaran. Kami akan mengupayakan seluruhnya melalui pembayaran dengan bank. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.